Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurjana dengan NIM 06031282429047. Pada video ini saya akan membahas analisis kasus ekonomi moneter untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Moneter yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Siti Fatimah MSI dan Ibu Yuliana FA SPD MPD. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar berita tentang suku bunga Bank Indonesia? Nah mungkin kelihatannya jauh dari kehidupan kita, tapi sebenarnya ini sangat berpengaruh. Mulai dari cicilan, kredit, sampai harga barang semuanya bisa terdampak. Nah di sini saya akan membahas sebuah kasus, yaitu keputusan Bank Indonesia yang menahan BI rate di level 4,75% pada April 2026. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, dalam rapat Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,5%. Keputusan ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah. Ke depan, Bank Indonesia siap menempuh penguatan lebih lanjut kebijakan moneter yang diperlukan untuk tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Nah, pertanyaannya, kenapa sih BI tidak menaikkan atau menurunkan suku bunga, tapi justru menahannya? Nah, jadi teman-teman, keputusan ini diambil karena beberapa faktor penting, yaitu yang pertama, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua, mengendalikan inflasi agar tetap dalam target, serta menghadapi tekanan ekonomi global saat ini. Nah, yang mana kondisi global sedang tidak stabil karena yang pertama, konflik di Timur Tengah, harga minyak dunia meningkat, inflasi global juga menaik. Selain itu, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan karena dolar Amerika menguat, investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Nah, kondisi ini dalam ekonomi disebut dengan flight to safety. Kalau kita kaitkan dengan teori ekonomi moneter, ini masuk ke dalam kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar, menjaga stabilitas harga, dan menjaga kestabilan ekonomi. Nah, salah satu instrumen utama kebijakan moneter adalah suku bunga acuan atau BI rate. Nah, peran suku bunga ini sangat penting karena mempengaruhi konsumsi masyarakat, investasi, jumlah uang beredar. Nah, misalnya kalau suku bunga naik, kredit jadi mahal, masyarakat jadi lebih sedikit meminjam, uang beredar berkurang, inflasi bisa ditekan. Sebaliknya, kalau suku bunga turun nih, kredit jadi murah, konsumsi meningkat, ekonomi bisa tumbuh, tapi inflasi bisa naik. Jadi kenapa BI menahan suku bunga? Nah, kalau dalam kasus ini Bank Indonesia memilih untuk menahan suku bunga, ini artinya BI sedang mengambil posisi netral. Kenapa? Karena BI menghadapi dilema, kalau suku bunga dinaikkan, rupiah bisa menguat, tapi ekonomi bisa melambat. Nah, kalau diturunkan, ekonomi bisa tumbuh, tapi inflasi bisa meningkat. Jadi, pilihan terbaik adalah menjaga stabilitas dengan menahan suku bunga. Nah, selain inflasi juga, BI juga fokus menjaga nilai tukar rupiah. Kenapa? Karena kalau rupiah melemah, harga impor jadi mahal, biaya produksi naik, dan akhirnya harga barang naik. Ini bisa memicu inflasi lagi. Nah, dari sisi global, kondisi saat ini cukup berat. Pertumbuhan ekonomi dunia melambat, inflasi global meningkat, suku bunga di negara maju masih tinggi. Hal ini menyebabkan aliran modal keluar dari negara berkembang seperti
Indonesia. Nah, teman-teman, kalau kita lihat keputusan Bank Indonesia menahan suku bunga ini tentu punya beberapa dampak bagi Indonesia. Yang pertama dari sisi masyarakat nih. Dengan suku bunga yang tetap, cicilan seperti kredit motor, rumah, atau pinjaman lainnya juga jadi relatif stabil. Artinya, masyarakat itu tidak langsung terbebani dengan kenaikan bunga yang tinggi. Nah, kedua dari sisi dunia usaha, kondisi suku bunga yang stabil membuat pelaku usaha itu lebih tenang dalam merencanakan investasinya. Nah, mereka tidak perlu khawatir biaya pinjaman tiba-tiba naik, sehingga kegiatan usaha bisa tetap berjalan dengan lebih terprediksi. Ketiga, dari sisi stabilitas ekonomi, dengan kebijakan ini, inflasi itu masih bisa dijaga agar tetap terkendali. Selain itu, nilai tukar rupiah juga cenderung lebih stabil, sehingga tidak perlu bergejolak. Nah, kelebihan kebijakan ini, kalau dilihat dari lebih jauh, kebijakan ini punya beberapa kelebihan. Yang pertama, tentu saja bisa menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kedua, kebijakan ini juga bisa membantu menghindari gejolak pasar yang bisa terjadi kalau suku bunga berubah drastis. Dan yang ketiga, memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekonomi. Sisi lain, kebijakan ini juga punya kekurangan karena suku bunga tidak diturunkan, pertumbuhan ekonomi mungkin tidak terlalu cepat. Selain itu, kebijakan ini juga belum bisa secara langsung mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa kebijakan ini sebenarnya adalah bentuk kompromi di mana Bank Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.